Halo teman-teman, mari kita lanjut untuk mengawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang konon menurut pihak berwajib awal tahun sudah akan diumumkan siapa pelakunya, dan jika memang demikian itu sesuai dengan prediksi saya. Tapi kalau mundur lagi bisa zonk prediksi saya, nggak masalah buat saya ya, karena yang namanya prediksi bisa salah juga bisa benar. Salah kartu kartu yang ini saja. Saya ingin cari tahu, kayaknya dulu pernah saya prediksi ya tentang Yoris ini, tapi saya lupa karena saya setiap hari kan prediksi terus, akhirnya juga saya lupa apakah pernah saya prediksi atau belum. Tapi kayaknya bukan kartu ini dulunya, karena kartu ini saya beli saat pertengahan kasus ini, saat saya mengawal di pertengahan kasus ini, karena perlu kartu-kartu yang bisa mendukung untuk mengawal kasus ini. Baiklah, ini saya prediksi mengapa di awal dulu Yoris tidak mau bergabung dengan tim kuasa hukum bapaknya, dan mengapa Yoris bergabung dengan tim Danu. Apa yang ada dalam pikirannya saat itu ya, apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Walaupun sebenarnya pemberitaan tentang Danu ini sudah rame karena Danu ada bukti di TKP. Mari kita ungkap di sini apa yang ada dalam pikiran Yoris saat itu. Ada simbol kesadaran menurun, a consciousness of lack, kesadaran yang menurun. Jadi waktu dia memutuskan untuk bergabung dengan Danu, ada simbol kesadaran yang menurun. Apa yang membuat kesadarannya menurun? Ada simbol hidden motivasi, ada motivasi tersembunyi, ada seseorang atau beberapa orang yang memberikan motivasi kepadanya. Hidden motivasi, motivasi yang tersembunyi. Selanjutnya, motivasi seperti apakah yang mereka berikan? Ada simbol new beginning, memulai sebuah hal yang baru. Jadi seperti ini guys, awalnya Yoris bergabung dengan Danu dikarenakan dia ada kesadaran yang menurun. Kesadaran menurun ini bisa dikatakan dia kurang mengetahui tentang kondisi yang ada, karena ya bisa dikatakan baru beberapa bulan peristiwa ini berjalan ya toh. Tapi setelah sekian lama proses ini berjalan, akhirnya ada sesuatu yang membuat dia mengerti, membuat dia lebih berpikir ulang tentang hal itu. Selanjutnya, kemudian apa yang membuatnya dia secara mendadak berpisah dengan tim Danu? Apakah dia mencurigai Danu? Ada simbol present power, kekuatan saat ini. Oh, jadi Yoris ini sudah meraba-meraba. Ada kekuatan saat ini, kekuatan ini ada di mana? Kalau dia dulu merasa mungkin lebih kuat di Danu, tidak mencurigai Danu dan lain sebagainya, tapi setelah perjalanan waktu dia sudah melihat ada kekuatan di sini. Kekuatan seperti apakah yang kamu pikirkan sehingga kamu berubah ke tim yang lainnya? Ada simbol courage, semacam kekuatan. Jadi seperti ini ya guys, saya artikan semuanya. Untuk Yoris, di awal dia memilih bergabung dengan Danu dikarenakan dia masih belum mengetahui kondisi yang ada ya. Bisa dikatakan a consciousness of lack. Dia tidak ada kecurigaan macam-macam terhadap Danu. Dia percaya pada Danu saat itu. Itu dikarenakan juga adanya hidden motivasi, motivasi tersembunyi yang dilakukan orang-orang di sekitar Yoris. Ada motivasi-motivasi yang diberikan orang-orang tersebut kepada Yoris untuk memulai sebuah new beginning, kehidupan yang baru, yang bisa diartikan menggalang kekuatan bersama Danu saat itu.
Tapi ketika saya tanya, mengapa kamu berpindah secara mendadak? Karena ada present power, kekuatan saat ini, yang bisa diartikan setelah Yoris ini berpikir beberapa bulan, satu tim dengan Danu, mungkin dia bisa ada kecurigaan dan lain sebagainya. Apalagi kan pemberitaan di luar sana begitu kencang tentang peristiwa ini. Dan itu membuat dia berpikir ulang, makanya dia ada present power. Untuk Yoris ini kayaknya sudah saya pernah prediksi mengapa dia berpindah ke lain hati. Di kartu yang dulu itu juga ada simbol present power, kekuatan saat ini. Kemudian di sini ada simbol courage, keberanian dia melangkah. Keberanian dia melangkah walaupun ada semacam harus rela untuk dibully, dihujat dan lain sebagainya karena keberanian dia melangkah berpindah ke lain hati di sini. Ya, kita tahu kan waktu Yoris ada di tim bersama Danu, dia selalu dipuja dan puji, dieluk-elukan dan lain sebagainya. Mana mungkin Yoris dan Danu, mereka polos, mereka lugu dan lain sebagainya. Tapi ketika Yoris ini berpindah tim, satu tim dengan bapaknya, mulailah yang memuja-muja itu sekarang menjadi menghujat, berbalik arah menjadi menghujat. Ya seperti itulah ya guys, makanya kalian jangan terlalu memegang erat dalam perkara ini. Ini perkara perampasan nyawa, bukan Indonesian Idol yang harus dipuja dan dipuji. Kadang-kadang saya juga bertanya loh ya, kita yang mengawal ini sudah dewasa-dewasa, kita juga tahu ini adalah backgroundnya perkara seperti apa. Sudahlah, hilangkan, jangan ada kata polos lagi. Ini guys, dalam perkara ini hilangkan perasaan. Nggak mungkin segala sesuatunya itu masih bisa terjadi. Kemungkinan itu ada. Sekarang saya lihat prospeknya Yoris ke depannya setelah dia bergabung dengan bapaknya. Mari kita ungkap di sini ya guys. Karena ya agak sulit juga ya, karena masuknya ke tim bapaknya ini setelah ada hal-hal yang akan terungkap. Nah, tentunya itu juga akan menyulitkan dari kuasa hukumnya Yoris juga ya. Mari kita ungkap di sini keberuntungan Yoris setelah pisah tim atau bergabung dengan tim bapaknya, keberuntungannya seperti apa. Kayaknya dulu juga pernah saya prediksi, tapi mari kita lihat adakah perkembangan. Tentunya pastinya ada, entah perkembangan ke hal yang lebih baik atau ke hal yang lebih buruk. Karena yang namanya peristiwa hukum ini perkembangannya sangat cepat guys. Ketika kalian mengikuti proses saya dalam mengawal kasus hukum ini, kalian juga harus mengerti prediksi ini prediksi pendek-pendek. Karena setiap orang yang tersangkut dalam proses hukum pasti selalu berupaya setiap harinya untuk berusaha agar dia tidak tersangkut, agar dia bisa melepaskan diri. Dan usaha-usaha itu akan bisa membuat prediksi yang kemarin akan mengalami perubahan, entah perubahan yang lebih bagus atau yang lebih buruk ya. Mari kita ungkap di sini untuk Yoris. Apakah dengan bersatunya Yoris dan bapaknya akan membuat kondisi dia lebih bagus lagi atau sebaliknya? Ada simbol transformasi, perubahan. Perubahan ke arah mana? Ke arah intuisi dan manifestasi, petunjuk dan untuk diwujudkan. Petunjuk itu apakah mengantar kamu menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ada simbol the healing light, kondisi yang akan lebih baik lagi. Jadi untuk Yoris ini seperti ini. Dengan bergabungnya dia ke tim bapaknya, ada simbol transformasi, perubahan-perubahan yang akan terjadi pada dia. Dan perubahan itu, maksudnya perpindahan itu dilakukan karena adanya intuisi, petunjuk, dan dia ingin mewujudkan itu, yang pada akhirnya membuat kondisinya dia lebih bagus lagi. The healing light, pengobatan cahaya.
Pengobatan ini bisa dikatakan karena dia sebagai saksi yang perlu diusahakan atau perlu berusaha untuk bisa melepaskan diri dari jeratan hukum, dan dengan berpindahnya dia ke tim bapaknya akan ada kondisi yang lebih bagus lagi dari sebelumnya, ya. Jadi seperti itu untuk Yoris. Ya, kita nggak tahu nanti siapa-siapa yang tersangkut. Ini hanya sebatas prediksi ya guys. Prediksi itu bisa salah, bisa benar, juga bisa nyerempet-nyerempet sedikit. Dan prediksi itu bisa berubah sewaktu-waktu ketika seseorang sudah berusaha untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Nah, makanya kalian jangan berpikir kalau saya prediksi buruk padamu terus kalian kecewa. Enggak, harus berusaha. Karena prediksi buruk itu bisa berubah ketika kamu mau berusaha dalam hidupmu. Itulah gunanya tarot reading ini, sedia payung sebelum hujan ya. Sedia payung karena sudah mengetahui hal-hal apa saja yang terprediksi dalam hidupmu. Kemudian ketika kamu berusaha, bisa saja hal buruk itu kamu lewati dengan baik dan kamu tidak sampai kejadian apa-apa. Demikian saja untuk prediksi kali ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.